Oke, oke, siap. Saya sarankan yang memungkinkan boleh open kamera ya, terkecuali misalnya ada kendala. Misalnya kendala apa? Ada kendala di koneksi internetnya, itu boleh off kamera. Nah, yang bisa, yang memungkinkan atau aktivitasnya memang lagi senggang nih, boleh juga diaktifin aja kameranya. Oke, siap. Saya pengen tes dulu sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas di siang hari ini. Saya pengen tahu dulu, boleh dong spill dari teman-teman satu-satu ya, apa aja satu hal yang kemarin sudah dipelajari. Nah, silakan tulis di kolom komentar dulu apa aja yang sudah dipelajari di hari kemarin. Hal apa sih yang dipelajari di pertemuan sebelumnya, supaya harapannya itu kita tahu teman-teman sudah sampai mana belajarnya dan kita akan lanjut ke step selanjutnya. Karena saya coba buat ini secara perlahan-lahan masuk akhirnya nanti ke WhatsApp marketing. Nah, kita akan mulai masuk ke WhatsApp marketing saat ini dan mungkin nanti di materi ini akan banyak bahas tentang aktivitas yang Mbak Nia lakukan. Jadi boleh di komen dulu, boleh di chat dulu apa sih yang dibahas di minggu sebelumnya. Oke, silakan di komen dulu apa aja yang sudah dibahas di minggu sebelumnya di kolom chat. Oke, dari Mania ngasih headline iklan biar menarik. Contoh mau kurus tanpa biaya mahal. Oke, siap betul. Jadi yang teringat sama Mania adalah mengenai headline karena Mania emang Mania itu sedang butuh juga untuk bikin orang itu tertarik untuk mendapat informasi tentang detail SR12 dari Mas Habibi. Produk pengenalan. Oke, betul, produk pengenalan. Itu produk yang akan mengarahkan seseorang yang ada tadinya di sosmed kita, entah di Instagram, entah di Facebook ataupun di media apapun itu masuk ke WhatsApp teman-teman gitu. Jadi namanya produk pengenal. Good, bagus Mas Habib berarti menyimak dengan baik. Nah, dari Mbak Jihan, Mbak Putri yang lain gimana? Apa nih yang sudah dipelajari yang menjadi hal yang menurut teman-teman bisa untuk nantinya dipraktekkan? Silakan. Oke, dari Mbak Putri, belajar mengenai judul agar konten menarik, membuat produk pengenal misalnya newsletter. Oke, betul. Dari Mbak Cindy, membuat produk dengan judul yang menarik. Betul, good. Oke, keren. Semua udah paham apa yang dibahas. Nah, kita akan lanjut masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tahapan yang lebih advance, yaitu tahapan WhatsApp marketingnya. Seperti apa dan bagaimana cara menerapkan ini dan gimana ini bisa diterapkan. Khususnya buat mania akan penting banget dan buat teman-teman yang lain ini akan jadi apa namanya ya pengalaman baru dan tahapan yang mungkin belum pernah dipraktekkan sebelumnya gitu. Oke, ya. Sebelum saya mulai, saya pengen ngingetin, jangan lupa buku catatannya disiapin ya. Nah, kita akan ada materi baru di siang hari ini. Materinya sekitar ada 20 slide, ya nggak banyak, tapi insya Allah penjelasannya yang akan mendetail. Saran saya disiapkan catatannya, dan seperti biasa, kalau saya mengisi materi, baik online maupun offline, disiapin catatannya tuh dibagi menjadi dua. Catatan pertama untuk apa? Catatan itu untuk kesimpulan apa yang dipelajari hari ini, kesimpulannya semua tulis di sana. Nah, yang satu lagi adalah untuk diactionkan. Apa yang dipelajari hari ini dan bisa diactionkan, tulis di bagian yang action. Oke? Karena akan beda jauh banget antara yang kesimpulan dan juga yang satu lagi yang bisa diactionkan. List yang bisa diactionkan akan lebih sedikit dibandingkan yang kesimpulannya. Oke? Catatannya udah siap semuanya, Mas Habibi, Mbak Jihan, Mbak Putri, Mbak Cindy, Mbak Nia, yang lainnya. Catatan udah siapin. Kalau catatannya udah siap, boleh ditulis siap catatannya. Gitu. Oke.
boleh pakai buku langsung ya. Oke, Mas Habib udah siap. Saran saya sih emang biar lebih mudah masuk ke alam bawah sadar kita, ditulis tangan ya. Walaupun memang boleh ya pakai notepad yang ada di handphone gitu ya, atau yang ada di laptop sambil buka laptopnya diketik boleh juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ilmu itu dicatat dengan kita menulisnya. Nah ilmu itu seperti kita memiliki hewan peliharaan yang dimana supaya itu nggak lepas, supaya itu jadi milik kita dan bisa dipraktekkan, dimanfaatkan, harus diikat. Diikatnya dengan apa? Dengan catatan. Oke, siap. Semuanya udah? Oke, Alhamdulillah. Oke, saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Nah, di materi ini kita akan mulai masuk ke tahapan gimana caranya ngelosingin dari data yang sudah masuk ya. Memang ini lebih cenderung ke tugasnya Mbak Nia untuk mengelola database, tapi ini bisa digunakan juga untuk teman-teman yang nantinya bisa untuk keperluan sales baik online ataupun offline dengan penyesuaian-penyesuaian yang bisa dilakukan. Nah, cara berpikir ini yang dimana cara berpikir yang tepat untuk strategi cepat closing. Karena dalam WhatsApp marketing, WhatsApp adalah media untuk mengclosingkan orang supaya segera beli. Di mana WhatsApp ini adalah media yang bisa menyentuh langsung ke personalnya. Kita langsung chat ke orangnya langsung dan WhatsApp menjadi media yang paling banyak orang berinteraksi setiap harinya. Contohnya, teman-teman di sini dibandingkan dengan media sosial lainnya, saya bisa kasih garansi teman-teman pasti lebih sering buka WhatsApp dibandingkan media sosial lainnya. Ya, karena apa? Karena di WhatsApp ada namanya grup kantor, ada grup misalnya alumni, grup kuliah, grup keluarga, komunikasi bareng pasangan, bareng keluarga itu di WhatsApp. Maka lebih sering berkomunikasi di WhatsApp. Nah, inti pembahasan siang hari ini adalah setelah kita punya database mau diapain? Nah, ini Mbak Nia biasanya dapat database, nge-save database, harus diapain databasenya? Nah, ini sebenarnya kalau yang saya jelasin ini adalah database-database yang sudah download produk pengenal kita. Tadi kan kita seperti spill tuh sama Mbak Mas Habibi mengenai produk pengenal. Produk pengenal adalah produk yang kita berikan kepada orang yang memang tadinya baru di sosial media kita. Dan setelah dia masuk ke WhatsApp kita, setelah mengambil produk pengenal kita, entah yang free ataupun yang murah, maka Anda bisa lakukan ini. Ini khusus untuk yang tadinya ambil produk murah ya, produk yang gratis. Nah, baru bisa dibelikan lakukan ini. Tapi sebelum masuk ke strateginya, kita bahas dulu dari step by stepnya. Oke, dan di sini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sudah dapat kontak WA terus diapain ya? Makanya saat ini teman-teman yang tugasnya adalah bikin iklan seperti Mas Habibi, itu kan goals untuk awalnya sebelum closing adalah supaya ada yang ngechat dulu ke WA admin atau nge-inbox atau nge-DM. Lalu diapain? Nah, saat masuk ke WhatsApp harus diapain? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, ini alur secara simpelnya, nanti kita coba sesuaikan. Nah, alurnya pertama arahkan mereka untuk melakukan transaksi ya. Dia sudah dapat produk gratis dari kita. Maka apa yang kita bisa berikan adalah kita lakukan untuk mereka bisa melakukan pembelian produk kita. Nah, ini saran juga nih buat Mbak Nia. Mbak Nia kan sempat cerita kita ngobrol kemarin ya karena kendalanya adalah saat nawarin produknya Kang Ega. Kadang orang itu saat ditawarin produknya hilang. Nah, gimana kalau kita coba modifikasi ya apa yang sudah dilakukan Bania dengan cara apa? Dengan cara yang pertama menghubungi mereka tapi memberikan hadiah dulu ya. Jadi kalau kita ingin apa namanya orang itu senang dengan kita maka kita harus memberikan hadiah, gift dulu. Ada namanya rumus take and give. Nah, kalau kita mau mendapatkan, maka kita harus memberikan dulu. Makanya, Bania saran saya adalah untuk orang-orang yang baru dikenal, coba dikasih dulu produk pengenalnya. Ya, Bania ngechat ke orang yang ada di grup atau kerjasama. Arahkan mereka itu untuk dapetin produk pengenalnya dulu. Nah, tugas Bania berarti apa? Cari produk pengenalnya.
produk yang bisa diberikan free dan juga mereka secara tidak langsung memahami produk yang ada di SR12 atau setidaknya tahu tentang SR12 itu seperti apa. Contoh, nah saya pengen ngobrol sama Mbak Nia nih. Oke, Mbak Nia on. Nah, terlihat sih on ya. Iya, Oke, Mbak Nia, kan selama ini kalau Mbak Nia ngechat ke orang itu biasanya kan langsung nawarin produk, nawarin kemitraan, betul? ya betul. Nah, coba kita sedikit modifikasi alurnya. Kita tes dulu alurnya apakah memang bisa menghasilkan lebih banyak atau memang sebaliknya kita perlu coba. Nah, di awal Mbak Nia siapin sesuatu yang bisa digratiskan untuk orang yang sudah mau save nomor kontaknya Mbak Nia dulu atau sudah mau respon Mbak Nia dulu, gitu kan? Apa yang diberikan? Ada beberapa contoh tuh yang kemarin kita sudah bahas, ada newsletter dan saran Kang Ege gimana? Saran saya adalah memberikan sesuatu yang mudah mereka untuk pelajari. Contohnya, ebook. Nah, ebook itu bisa dibaca dengan PDF. Dia buka file PDF bisa. Atau dikasih video. Ya, itu juga simpel untuk mereka pelajari. Videonya di YouTube tinggal kasih linknya. Lalu apa yang diberikan, Kang? Masa iya saya ngasih tentang petunjuk cara penggunaan produk? Enggak juga kan? Nah, maka yang bisa diberikan adalah bentuknya edukasi. Nah, Bania selama di sana sudah dapat atau sudah dapat materi ataupun misalnya apa tuh persiapan konten yang sifatnya edukasi nggak bentuknya edukasi. Contoh untuk Gomilku itu kan untuk kesehatan tulang misalnya. Nah, mungkin sebelum kita jualan produk Gomilku, kita bisa nawarin ke mereka, nawarin apa? Nawarin ebook tentang misalnya cara menjaga kesehatan tulang untuk umur 40 tahun ke atas. Nah, ini bisa dipikirkan nih sama Bania apa yang bisa diberikan ke mereka sambil diskusi dengan Bunda Sri juga mengenai Bunda Tri juga mengenai produknya ini yang bisa diberikan secara gratis apa. Harapannya orang yang sudah save nomor Mbak Nianya, nomor adminnya, mereka akan seneng karena dapat produk atau dapat edukasi yang gratis. Sekalian diselipin di sana ada promosi tentang produk SR12. Nggak apa-apa. Tapi kan kita ngasih ilmu dulu ke mereka. Ngasih hadiah yang memang itu bermanfaat untuk mereka, tapi kita pun nggak ngeluarin budget. Ada ide nggak Menia? Kira-kira mau bikin apa ya? Coba saya pengen ngobrol dulu. Silakan. Jadi kan kalau yang pertama kan pengenalan ya. Terus kan Betul. ini apa di selanjutnya kan tahap dua itu kan kita menawarkan Oke. dari SRD-nya atau sistem mitranya. Nah, terus di bawahnya itu di pesan itu ada link buat ngasih tahu jenis produk yang disajikan di SR12. Betul. Nah, selama itu masih gitu. Tapi kalau untuk yang dikasih e-book terkait kesehatan tulang, kemudian di belakang e-booknya ada promosi produk itu masih belum tergambarkan. Maksudnya Mhm. tergambarkan, saya juga pernah ditawari orang terus kasih e-book itu, tapi Betul. kalau yang ini apa riset terkait kesehatan tulang itu belum. Oke, itu kan hanya contoh ya Jadi kesehatan tulang ya. Nah, kita coba nanti kembangin nih Mania nih. Kebetulan Bunda Tri pun komen nih, standar orang untuk dikasih free sampel produk atau video edukasi apa ya Kang? Nah, Bunda Tri boleh coba pikirkan produk bestseller dari SR12 itu apa dan kita bisa kasih bentuk edukasi entah video atau ebook gitu ya. Kalau misalnya saya di bisnis misalnya, saya kan bisnisnya di bidang apa namanya pemasaran produk melalui digital. Nah, saya bahas tentang strateginya. Nanti kalau mau belajar lebih detailnya, bisa yang lebih apa yang lebih kompleks, yang lebih detail bisa pelajari lewat e-course, lewat pendampingan online maupun offline. Nah, saran saya di teman-teman SR12 bisa ngasih berbentuk e-book atau video panduan. Entah itu tips-tips yang simple aja. Contoh misalnya kalau mau fokusin jualan skincare berarti tips tentang kecantikannya. Nah, tips kecantikannya dikasih tips kecantikan lalu diakhiri supaya lebih maksimal boleh juga pakai skincare dari SR12 di belakang atau di akhir dari produk yang gratis itu.
Nah, kalau sampai free sampel ini lumayan nih budgetnya nih, Bunda Tri. Tapi kalau misalnya mau bisa juga. Tapi saran saya karena kita belum terlalu kenal ke orangnya, saran saya kasih yang free bentuk edukasi tapi yang bermanfaat. Kira-kira mereka tuh butuh apa nih yang kira-kira bisa bermanfaat untuk mereka. Berarti untuk marketer atau reseller ini, ya betul. Atau kalau misalnya ngejarnya mau ke end user berarti produk ya. Nah, kalau kita mau ngejarnya reseller berarti kita ngasih ebook tentang kisah sukses. Nah, jadi ada dua nih yang bisa diberikan. Pertama adalah kalau kita mau ngincar orang itu beli produk kita, end user berarti kita ngasih tips yang berhubungan dengan produk nantinya. Nah, yang kedua, kalau kita mau mengarahkan mereka pembelian menjadi reseller ataupun kemitraan adalah dengan cara memberikan apa namanya tips berbisnisnya, story yang sudah sukses. Nah, itu bisa diberikan ke mereka. Dan pastikan free edukasi ini simple dan nggak terlalu panjang. Jadi mereka bisa pelajari mungkin cuma 10 sampai 20 menit pun udah bisa pelajari, bisa dapat manfaatnya dan tahu kalau SR12 adalah salah satu untuk sebenarnya untuk dapat income tambahan. Kalau misalnya kita ngejar untuk kemitraannya. Kalau kita ngejar end usernya bisa pakai produk kita atau bisa gunakan produk kita. Oke. Bania nggak apa-apa. Sekarang mungkin nggak kebayang produk kesehatan tulang. Nah, ini maksudnya itu contoh aja, Mbak Nia. Coba nanti dikembangkan barang Bunda Tri mengenai produknya ataupun free edukasinya yang bisa kita berikan apa nih ke orang-orang yang mau save nomor kita. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham dari Bunda Tri. Kalau ada yang tanyakan boleh tanyakan juga melalui inbox ya. Atau nanti setelah selesai pun boleh kita diskusi melalui WhatsApp baik di grup maupun secara personal. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, tadi saya kasih alurnya mengenai arahkan mereka melakukan transaksi. Selanjutnya apa? Karena dengan adanya transaksi pembelian, maka dari sisi bisnis itu kita bisa dapat profit bisnis, profit tambahan kayak gitu. Hmm. Nah, betul. Bunda Tri, bisa dikasih sampel produk dari satu produk kita bagi-bagi ke box kecil ya. Betul. Nah, ini yang Bunda Tri sampaikan ini ada di pembahasan kita juga. Namanya produk penetrasi. Nah, produk penetrasi ini bisa yang free atau berbayar. Kita bahas Bunda Tri, salah. Nih, oke. Kita lanjut. Yang ketiga, coba tawarkan produk yang akan membantu mereka, ya. Melakukan transaksi dan juga pastikan produknya bermanfaat untuk mereka dan coba tawarkan produk mulai dari yang termurah. Nah, ini produk penetrasi, ya. Produk penetrasi adalah produk pengenal yang sifatnya berbayar tapi murah. Oke. Nah, teman-teman mungkin yang saat ini pakai skincare, pakai make up, ada yang namanya eh, sampel itu apa namanya ya? Eh, Kalau beli paketan kan paketan besar tuh. Nah, dia tuh ada beli skincare satu paket tapi ukuran tuh kecil-kecil. Starter Travel kit, size. ya travel size atau starter kit, ya. Nah, itu sebenarnya produk penetrasi. Produk penetrasi untuk apa? Untuk orang mau coba dulu produknya. Cocok nggak sih dengan muka saya gitu ya. Nah itu salah satu gambaran mengenai produk pengenal, produk penetrasi. Produk pengenal kan produk yang free yang tadi nih. Ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, biasanya teman-teman yang mungkin di awal-awal bingung. Bingung gimana? Tapi masa sih Kang Ega orang tiba-tiba sudah ngechat kita misalnya, sudah kontak-kontakan ke kita, dan mereka suruh beli produk kita, apakah dia nggak akan kabur? Ya, orang mungkin mikirnya gitu. Sedangkan bisnis itu butuh omset, butuh profit. Ya mau nggak mau, karena kita ikhtiarnya adalah dengan mengarahkan orang ke WhatsApp, dapat produk free dari kita, sampel dari kita, maka kita pun nggak apa-apa nawarin ke mereka produknya. Entah dia beli atau enggak, itu kan ada di keputusan di mereka. Jadi gini, sebenarnya nggak ada yang abadi kontak WhatsApp itu. Yang ada saat ini ada beberapa ribu pun yang ada nggak abadi. Apapun yang kita lakukan, pasti kontak WA-nya itu akan pergi. Baik itu cepat atau lambat. Lama-lama
chat kita ketutupan orang, lama-lama dia mungkin blokir nomor kita, lama-kelamaan dia nggak mau baca pesan kita aja tetap hilang. Apa yang harus kita fokuskan? Nah, yang harus kita fokuskan, kita kuasai adalah bisa dapat 100 calon pembeli baru. Ya, jadi kita nggak akan pusing sama 10 orang yang pergi. Nah, kalau kita setiap hari bisa dapat leads-nya 1.000 orang, dari 1.000 orang ada yang beli setiap harinya misalnya 10 gitu ya. Kita nggak akan bingung tuh untuk bisa bingung kalau ada orang yang akhirnya nggak mau kontak-kontakan kita atau ngeblokir kita gitu. Oke, siap. Siap Bunda Tri. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau dalam WhatsApp, bensin kita adalah database yang datang lagi. Nomor yang di-save sama Mbak Nia nih setiap hari. Ya, nomor yang dikumpulkan Mbak Nia dapetin per harinya itu akan jadi bahan bakar untuk dapat omsetnya. Nah, makanya kalau kita dapat terus database, baik itu iklan berbayar, nanti Mas Habibie bisa menjalankan iklan berbayar, ataupun kita secara free, secara organik melalui media sosial, ataupun kita dari grup-grup yang kita ajak kerjasama, ya nggak apa-apa. Yang penting dapat setiap harinya, kita kontakin, dan setiap harinya ada yang pergi pun nggak masalah. Karena yang datangnya lebih banyak dibandingkan yang pergi dari kita. Oke? Jadi ilmu yang dikuasai apa? Kalau di WhatsApp di awal adalah datengin calon pembelinya. Dengan apa? Dengan memberikan produk pengenal. Produk pengenal adalah yang tadi PDF edukasi yang bentuknya free untuk mereka. Mereka mau tahu kita dulu, mau dapat informasi produk kita dulu itu dari sebut calon pembeli, ya. Jadi fokusin itu dulu. Karena kalau kita sudah ngelakuin itu, kita nggak akan bingung lagi, ya. Dan gimana sih cara bikin kontak baru yang baru kenal kita langsung jadi pembeli dengan cepat, ya? Nah, ini step selanjutnya. Setelah kita memberikan produk gratis yang berbentuk PDF, e-book, e-course, video. Nah, bikin mereka harus melakukan pembelian, transaksi gitu ya. Karena memang tetap dalam bisnis itu kita butuh omset. Teman-teman pun kan digaji dari omset tersebut, dari pendapatan-pendapatan yang ada. Maka orang yang masuk setiap harinya, entah dari iklan ataupun yang lainnya, harus melakukan transaksi. Nah, itu poin pertama. Nah, kita akan masuk poin kedua. Poin kedua ini kita bahas tentang tips menyiapkan produk penetrasi yang mudah closing. Kalau tadi sempat saya gambarkan, saya contohkan adalah di bidang skincare ataupun kosmetik itu ada namanya starter kit, ya. Nah, di produk-produk yang lain kita bisa melakukan hal yang sama juga. Hal yang sama juga seperti apa? Kita bahas. Nah, jadi kalau kita bicara tentang produk penetrasi adalah produk yang dibutuhkan market dan harganya sangat murah. Produk yang memang awal muncul untuk mengenalkan bisnis kita. Ya, di SR12 apa nih? Produk yang paling murah, yang bermanfaat untuk orang. Itu bisa dijadikan produk penetrasi. Selain itu, kita juga bisa bikin produk penetrasi dari produk best seller. Produk best seller SR12 misalnya Gomilku. Nah, Gomilku harganya buat orang-orang yang di database kita terlalu mahal misalnya. Kita bisa bikin versi mungkin sasetannya, jualannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai produk penetrasi. Makanya di sini saya kasih tips. Dan ini contoh untuk nentuin produk penetrasi ya. Ini dalam konteks kalau kita jualan ke end user ya. Kalau kemitraan itu akan beda lagi caranya ini untuk ke end user supaya beli produk kita. Nah, jadi gini, menentukan harganya. Kalau marketnya sensitif harga, dia pokoknya harga sedikit mahal udah nggak mau gitu ya. Maka kita harus bisa bikin produk yang sesuai dengan yang mereka mau. Contoh supaya mudahnya gini. Kalau kita produknya ada di ratusan ribu, 100 sampai 500 ribu, produk penetrasi kita harus ada di angka berapa? Harus ada di angka puluhan ribu rupiah. Oke? Nah, jadi kalau produk kita 100 ribu sampai 5, misalnya 100 sampai 500 ribu.
Produk penetrasi kita harus paling murah, berarti di berapa? Di 90 ribuan, 50 ribu. Jangan bikin produk penetrasi yang harganya belasan ribu. Kenapa? Karena kalau ada kita buat produk penetrasi di harga belasan ribu, 15 ribu misalnya. Nah, sedangkan produk utama kita ada di ratusan ribu. Susah nih ngangkatnya dari orang yang beli tadi belasan ribu supaya beli produk yang apa namanya ratusan ribu. Berat, butuh proses agak lama. Makanya kalau produk kita ratusan ribu, maka bikin produk yang lebih murahnya di angka puluhan ribu. Sama halnya, produk kita harganya puluhan ribu, Kang. 90 ribu misalnya, 50 ribu, 80 ribu. Produk penetrasinya berapa? Baru ini boleh. Produk penetrasinya harganya belasan ribu. Ya, dari belasan ribu naikin ke puluhan ribu itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu susah bikin orang beli produk yang selanjutnya, produk utamanya. Jadi, di teman-teman bisa pikirin produk apa yang bisa dijual dengan harga yang lebih terjangkau untuk orang itu supaya beli produk dulu nih ke teman-teman. Pertama kali dengan yang namanya produk penetrasi, produk pengenal. Itu harga. Nah, saya kasih juga tips dua cara membuat produk penetrasi. Nah, dua cara bikin produk penetrasi ini adalah pertama, cari tahu produk atau service yang best seller di bisnis kita. Nah, produk di SR12 apa yang paling best seller? Contoh, misalnya yang saya kenal kan taunya Gomilku misalnya. Nah, bisa jadi Gomilku itu misalnya ada dalam kardusnya itu ada sasetan, kita bisa jual per sasetnya atau per berapa saset itu bisa dijadikan sebagai produk penetrasi. Tahu produk penetrasi itu produk yang best seller yang memang harganya juga terjangkau. Ya udah jadiin aja, nggak usah diperkecil. Atau kita bisa buat versi mininya dengan harga lebih murah. Nah, ini poin kedua yang dilakukan oleh brand skincare, brand kosmetik yang dimana dia bikin starter kitnya, ukuran-ukuran kecil yang tetap paketan, tapi untuk orang-orang tuh tester dulu. Oke? Nah, kalau produk best seller artinya itu manfaatnya tuh orang sudah terasa. Makanya sudah teruji, sudah dibutuhkan. Nah, kita tinggal bikin versi mininya aja. Dari produk best seller kita apa? Kita bikin produk yang mininya. Lebih kecil lagi bentuknya. Nah, ini pernah saya sampaikan juga ke salah satu brand. Dia tuh brand ini ya, ramuan herbal untuk kesehatan. Nah, akhirnya mereka tuh bikin versi kecilnya untuk menjangkau orang-orang yang memang kalau di harga mereka di harga ratusan ribu itu nggak masuk, dia bikin versi kecilnya yang puluhan ribu. Jadi produk penetrasi ini produk untuk ngenalin bisnis kita, ngenalin kualitas produk kita dengan harga yang lebih terjangkau. Oke. Nah, yang kedua ya, kita bisa pakai yang namanya produk yang simple. Kalau ini untuk kategori produk yang sifatnya adalah jasa. Cari tahu apa yang menjadi masalah yang menyusahkan hidup market. Buatkan solusinya yang harga seminim mungkin. Nah, ini eh, contohnya adalah misalnya kita bikin program diet. Ini kan jasa ya. Biasanya program diet kita itu harganya 500 ribu karena sudah termasuk dengan produknya. Nah, kita bisa bikin program diet yang memang hanya sekedar programnya aja tanpa ada produknya. Gitu ya. Nah, ini tips yang keduanya. Maaf, yang tadi ini tips pertamanya. Cari produk best sellernya, bikin ukuran yang mininya. Itu ya, ini tips pertamanya. Yang keduanya adalah kita dengan menggali masalah yang sedang dihadapi oleh market kita buat solusinya dengan harga seminim mungkin. Jadi paket-paket yang sudah kita buat, paket untuk ibu hamil gitu ya, supaya bisa segera punya momongan gitu ya. Itu bisa bikin versi kecilnya. Atau kita bisa bikin bentuknya jadi pelatihan, jadi e-course ataupun yang lainnya. Tapi untuk teman-teman di SF12 saran saya adalah dari produk yang kita buat. Gitu ya. Nah, oke itu. Nah, lalu produk penetrasi juga menurut saya kita bisa bikin entah dibolehkan atau enggak nanti Bunda Tri boleh sampaikan.
kita bikin versi marketer, tapi dia beli satu produk, ya. Jadi biasanya kalau menjadi reseller itu kan sekian belas ribu, sekian juta ya, atau sekian puluh ribu. Nah, kita bikin versi produk penetrasi tapi untuk kemitraan. Yang biasanya kalau jadi marketer itu tanpa bayar. Nah, ini syaratnya mudah. Teman-teman bisa kok jadi marketer kita jualan tanpa modal stok produk dengan cara apa? Dengan beli produk kita senilai sekian gitu. Nah, saya lupa lagi kemarin terakhir ngobrol sama Mbak Nia, mungkin boleh disampaikan kalau untuk produk reseller minimal berapa Mbak? Untuk pengambilan reseller pertama kali? 500.000. Oke, 500.000 ya. Oke, siap. Nah, kita bisa juga bikin produk penetrasi tapi untuk kemitraan. Contoh, kita bikin versi marketer, tapi mereka minimal berinvestasi di 100.000. Produknya apa aja bebas, yang penting 100.000. Kemahalan Kang Ega, ya udah bikin 50.000 deh. Dia dapat produknya, dapat peluang bisnisnya juga. Contohnya seperti itu. Oke, dari Bunda Tri, tadi ada gambaran begitu, Kang. Mas Arvin jualan tanpa modal. Minimal beli satu produk free, pendampingan usaha. Nanti saya share contoh desain dan dari kompetitor. Ya, betul, Bunda Tri. Memang seperti itu. Itu pun yang saya lakukan di skincare. Saya nggak bikin marketer yang free. Saya bikin marketer minimal beli produk satu. Untuk apa? Untuk dia ngerasain produknya buat dia. Karena saya punya pengalaman. Saya pernah punya pengalaman jualan skincare cewek itu, alhamdulillah Allah mudahkan bisa dapat 100 juta per bulan omsetnya. Tapi saat saya jualan produk skincare cowok kok susah ya? Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Akhirnya yang saya lakukan adalah apa namanya? Nego sama yang punya, bisa nggak dapat sampelnya, dikasih sampelnya, dipakai produknya, oh pede bagus produknya, jualnya lebih yakin kayak gitu. Jadi Bunda Tri boleh dilakukan tuh. Marketer ini kita mau patok di harga berapa? Satu produk berapa misalnya? Cuma 50.000, 20.000 nggak apa-apa. Itu bisa jadi pancingan produk yang mereka itu bukan hanya dapat manfaat produk, tapi dapat manfaat jadi marketer kita. Jadi yang saat ini teman-teman punya marketer banyak tapi kurang menghasilkan nih. Nah, next punya teman-teman marketer yang saat dia join sudah bisa dapat omset dari hal tersebut gitu. Ya, soalnya marketer yang tanpa modal sama sekali itu kayak nggak serius semua kalau nggak pernah merasakan produknya. Ya, betul. Itu pengalaman dari beberapa bisnis yang saya pernah dampingi, jalani seperti itu. Makanya kita bikin aja harga yang terjangkau untuk orang-orang jadi marketer kita. Selama dari perusahaan tidak melarang, memperbolehkan, silakan lanjutkan. Oke, lanjut. Ini untuk reseller. Kalau reseller berarti dia cari supplier. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan ngebahas 3 step mengarahkan database untuk membeli produk penetrasi yang ditawarkan. Jadi, Mbak Nia boleh nih saat ini dikumpulin database yang sudah sampai tahap apa namanya, misalnya kenalan gitu ya, save kontak, atau sudah sampai ke tahapan yang dimana itu sudah sampai orang itu baca baca apa namanya, baca penawaran kita tapi belum cocok. Entah itu harganya karena reseller terlalu mahal misalnya, entah dia belum belinya sekarang atau dia janjinya kapan gitu ya. Jadi sekarang bisa kumpulin nomor-nomor kontak yang sudah mau respon nomor kita, save nomor kita, dikasih penawaran nama kita tapi masih belum positif mau ambil, entah dari harganya ataupun alasan yang lain. Nah, kita akan coba lakukan 3 step ini. 3 step mengarahkan database untuk membeli produk penetrasi yang ditawarkan. Makanya produk penetrasi, program penetrasi yang tadi sudah kita buat, kita coba rangkum dalam 3 step ini. Stepnya apa? Nah, 3 step ini tidak mengarahkan kita langsung melakukan promosi, tapi kita kirimkan 3 pesan secara berurutan di hari yang berbeda. Edukasi, edukasi, baru promosi. Kayak gitu ya. Supaya ada contohnya.
supaya ke gambar seperti ini. Nah, saya kasih template ya. Ini teman-teman bisa pelajari template dan contoh. Nah, jadi pesan pertama dikirim sehari setelah kenal calon pembeli. Ini kalau misalnya kita terapkan ke orang-orang yang baru kenal kita. Tapi kalau misalnya kita saat ini punya database, kumpulin aja. Kita kumpulin. Kita kirimi 3 pesan ini. Pesan pertama, kirim sehari setelah kenal calon pembeli baru. Nanti isinya untuk dapat perhatian dan interaksi. Nanti di sini akan ada goalsnya adalah untuk dapat perhatian mereka dan interaksi. Karena di sini ada interaksi, ada edukasi plus interaksi. Nah, pesan pertama ini tergambar misalnya, Bania udah komunikasi sama pelanggan di hari Minggu. Ya, nah maka dari Seninnya kirim pesan ini. Lalu pesan kedua dikirim 2 atau 3 hari setelah pesan pertama dikirim. Nah, di sini tuh ada edukasi plus bikin calon pembeli penasaran. Penasaran apa? Penasaran mau nerima pesan kita ketiga. Ya, pesan kedua ini dikirim berarti misalnya 3 hari setelah pesan pertama di hari Senin. Berarti kalau 3 harinya Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis dikirim pesan kedua yang bahas tentang edukasi dan bikin orang penasaran. Oke? Yang ketiga, baru kita kirim pesan promosinya ya. Jadi dikirim sehari setelah pesan kedua apa namanya dikirim. Pesan keduanya Kamis, berarti hari Jumatnya ngirimin pesan promosi ini. Supaya ke gambar berikut ini template-nya. Oke, saya stop screen dulu. Kita buka screen secara lengkap semuanya. Nah, belum connect dia. Alhamdulillah. Sip. Nah, pesan pertama ini karena kita pingin kasih edukasi dan berinteraksi, kita akan ngasih tips. Oke. Nah, di sini saya udah siapin template-nya, angka, ya, tips. Nah, ini tinggal diganti. Ini template-nya. Nah, ini hasil jadinya. Kalau pesannya dibuat contoh seperti ini. Oke. Pertama kita ngasih tips dan bikin interaksi. Nah, 3 konten ini harus saling berhubungan. Ya, saya ngenyontohin ini nggak berhubungan karena memang untuk berbagai jenis bisnis supaya kegambar. Nah, di pesan pertama kita ngirimin tips dan pastikan tipsnya itu ada beberapa poin. Dan dari 5 tips ini kita nggak bahas semua tipsnya di pesan ini, tapi kita cuma bahas 2 atau 3. Nah, dua lah, misalnya kita bahas cuma 3 tips doang. 2 tipsnya lagi kita bikin mereka mau chat kita supaya dapat interaksinya. Jadi edukasinya dapat, interaksinya dapat. Contoh, 5 tips asik ini bikin keuangan rumah tangga makin sehat. Ini contohnya. Sebelum ini banyak banget ibu-ibu yang curhat ke kami tentang masalah keuangan. Nah, ini adalah bisnisnya di bidang keuangan, di bidang edukasi keuangan rumah tangga misalnya. Yang paling sering kami dapat cerita dari gaji suaminya selalu habis sebelum akhir bulan dan ini bikin mereka pusing. Nah, ini ngejelasin tentang banyaknya marketnya itu komunikasi ke ownernya, ke timnya. Maka kita harus bikin juga yang memang sesuai dengan banyaknya orang bertanya ke kita. Nah, sebagai financial planner yang berpengalaman 5 tahun, nah ini untuk bikin trust orang. Nah, apalagi Pak Alvin, Bunda Tri punya pengalaman yang banyak di bisnis. Selain SR12, ada wedding. Ini bisa jadikan sebagai orang supaya meningkatkan kepercayaan kita. Trustnya dapat. Kami memang sudah sering menghandle kasus-kasus seperti ini. Kalau dihitung lebih dari 500 ibu rumah tangga yang kami bantu mengatur keuangan yang lebih baik. Dan kasus barusan bisa coba 5 tips ini. Nah, kita kasih 5 tips. Tips pertama, hitung pemasukan bersama suami. Oke, bla 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 bla. Poin kedua, buat anggaran pengeluaran secara detail atau budgetingnya seperti apa. Nah, karena di sini itu ada 5 tips, 3 tips lainnya itu nggak langsung dibocorin. Oke, siap. Bunda Tri nanti akan dikirim juga bersama slide-nya. Nanti diklik akan masuk ke sini juga. Nah, di sini ada 3 tips.
tiga tipsnya ini nggak langsung dibocorin di WhatsApp karena kepanjangan. Contoh gini ya, tapi khawatir pesannya kepanjangan, maka yang mau tipsnya lanjut bisa balas pesan dengan lanjut dong. Jadi orang-orang yang penasaran, orang-orang yang memang baca pesan kita dan pengen dapat kelanjutan tipsnya, mereka akan chat kita. Makanya ada interaksi di sini. Gitu. Oke. Dia bales chat kita, maka kita kasih deh tiga tips yang tadi. Atau teman-teman mau bikin tiga tips yang di-share, duanya dirahasiain supaya ngechat, boleh juga. Itu di hari pertama. Contoh kirim hari Senin. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah pesan kedua. Pesan kedua itu kita sama seperti tadi, bentuknya masih edukasi, tapi bikin penasaran untuk pesan selanjutnya. Oke. Nah, ini template-nya ya, ini bisa disesuaikan. Oke. Nah, ini hasil jadinya. Nah, kalau di sini ini masuk ke skincare. Dia akan jualan skincare di pesan ketiganya. Kita brand ini ngasih dulu edukasi ke database-nya. Headline-nya gini depannya. Ternyata kulit bisa glowing tanpa perlu skincare. Nah, kan penasaran tuh orang ya. Kok bisa ya? Emang bisa ya? Bikin kulit glowing tanpa pakai skincare. Nah, ini mungkin kita bisa pakai juga untuk jualan skincare nanti di SR12. Nah, maka pesannya akan gini. Dia edukasi. Tahu nggak beberapa waktu lalu kami memberikan tips merawat kulit ke teman-teman. Maka sebentar ini nih. Berarti dia pesan pertamanya ngebahas tentang tips merawat kulit. Nah, banyak yang antusias ngechat. Nah, lanjut. Karena lewat pesan itu saya memberikan satu informasi lagi. Ya. Karena itu lewat pesan ini saya akan memberikan satu informasi lagi. Jadi informasi ditambahkan. Yang tadi udah dikasih 5 tips, sekarang tambahin satu tips lagi yang bermanfaat. Jadi ternyata kulit wajah itu bisa glowing tanpa skincare loh. Nah, oke, ini sama dengan headline. Lalu pakai pernyataan pakar. Pakai pernyataan dari orang profesional, orang yang ahli, orang yang paham di bidangnya. Skincare yang paham siapa? Yang punya apa namanya? Tingkat trust yang tinggi siapa? Dokter kecantikan. Nah, dia pakai Dokter Richard Lee untuk supaya penguat pesannya. Di salah satu pesan video YouTube Dokter Richard Lee, beliau menyatakan kalau yang paling menentukan kulit cerah itu adalah makanan kita. Nah, ini kalau emang videonya ada, boleh teman-teman berstatement seperti ini. Pastikan statementnya benar ya. Kalau makanan kita sembarangan, kata di sini ya, maka efeknya ke wajah itu makannya sembarangan, maka efeknya akan ke wajah. Kalau itu, maka memang konsen kalau memang konsen ke kulit wajah, maka nggak boleh makanan yang sembarangan. Dan ini emang terbukti. Saya secara pribadi kalau kebanyakan makan makanan yang berminyak, goreng-gorengan, timbul jerawat gitu. Nah, emang itu terbukti hasil risetnya. Selanjutnya, dia bahas lagi. Dan ngomong-ngomong tentang makanan, nah, dia mulai bikin penasaran ke suplemen produknya. Mau nggak suplemen vitamin yang bisa bantu wajah jadi lebih sehat dan cerah? Dia tadinya kan ngasih tips tentang bisa loh cerah tanpa skincare. Nah, padahal jualannya apa? Suplemen vitamin. Itu. Jadi dia langsung ngejelasin. Jadi ada loh vitamin yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti makanan untuk nutrisi kulit wajah. Solusi lagi nih. Daripada kita bingung menentukan makanan yang bagus untuk kulit wajah kita, mendingan pakai vitamin ini aja. Daripada kita bingung, misalnya mau pakai apa namanya, mau minum susu yang rendah gula, yang sesuai dengan apa namanya anjuran dokter, udah daripada bingung-bingung minum aja Gomilku, intinya seperti itu. Tapi tidak nyebutin brand, dia hanya memberitahukan statement di sini. Jadi ada loh vitamin yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti makanan yang bisa menutri wajah. Jadi pengganti makanan daripada bingung-bingung cari makanan yang sehat apa aja, kadarnya harus berapa, ya udah minum aja vitamin ini.
langsung dia kasih inian manfaatnya, benefit. Manfaatnya bisa dirasakan dalam 2 minggu, nggak bikin ketergantungan. Sudah gitu harganya terjangkau banget. Ini bikin penasaran. Sehingga cuma konsumsi vitamin maka kulit jadi glowing. Mantep kan? Nah, penasaran orang kan pasti. Nah, lalu gini. Nah, kalau mau vitaminnya aku bisikin ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu penasaran, maka mereka harus ngechat kita. Ada interaksi lagi. Baru ditutup dengan pesan ya, food glowing tanpa skincare mahal gitu kan. Jadi kulit lebih glowing tanpa skincare mahal mau juga tipsnya gitu ya. Nanti dia akan chat. Orang-orang yang penasaran chat, nggak dikasih tipsnya langsung. Tapi kita blast di keesokan harinya mengenai detail produknya. Ini di hari Kamis berarti contohnya ya. Nah, pesan yang ketiganya, nah di sini tambah ini. Jadi, cara edukasi calon pembeli agar tertarik dengan produk kita adalah dengan memberikan informasi yang tidak umum diketahui mereka. Ya. Terus, kalau mereka dapat informasi baru, maka mereka akan terbuka terhadap informasi produk yang bikin penasaran merekanya, jadi penasaran. Nah, di pesan kedua ini akan ada orang yang respon. Nah, setiap yang respon dibalasnya apa? Balas gini aja. Oke, saya data dulu ya siapa yang tertarik. Besok saya akan beritahu info lengkapnya. Nah, oke. Oke, ini nggak usah masuk bold harusnya. Karena pesan yang dikirim ini nih. Bikin orang penasaran mau baca pesan kita di hari selanjutnya. Kalau sudah kirim pesan kedua, maka besoknya meluncur pesan promosinya. Jadi orang udah siap. Nah, pesan ketiga ini kirim 1 hari setelah pesan kedua. Pesan kedua yang hari Kamis, berarti dikirim hari Jumat. Nah, ini saya pakai contoh iklannya bentuknya yang pakai impian. Pakai apa namanya? Teknik angle-nya itu adalah dream. Kalau bahasa ininya dream, pakai bahasa dream. Jadi impian apa yang bisa kita wujudkan melalui produk kita atau impian apa yang bisa kita lebih dekat mereka ke impiannya dengan produk kita. Jadi angle iklan itu banyak. Ini saya contohkan dengan gaya iklan dream. Nah, karena saya pribadi pun untuk template-template iklan di WhatsApp nggak bikin sendiri. Saya pun beli template yang dimana bisa saya gunakan berulang-ulang kali. Kayak gitu. Nah, ini template-nya ya. Ini pesan promosinya. Kalau udah ini udah enak, tinggal kirim pesan promosinya. Ini iklan Dream seperti ini. Nah, ini beda lagi. Kok nggak skincare ya? Biar kebayang semuanya. Nah, ini ngasih tipsnya tentang rumah. Rumah sendiri dengan cicilan ringan. Ya, kalau ini masuk promosi. Mau punya rumah sendiri dengan cicilan ringan, setiap kepala keluarga pasti pingin punya rumah sendiri, tidak numpang dan ngontrak dengan siapapun. Ini 3 alasan. Karena rumah adalah salah satu kebutuhan utama tempat bernaung yang nyaman untuk diri sendiri, anak, dan istri. Diambil angle kekeluargaan. Karena yang beli rumah biasanya yang sudah berkeluarga. Diambil masalahnya. Tapi masalahnya untuk bisa punya rumah sendiri butuh DP yang besar sampai puluhan juta dan cicilannya wah ini riba gitu ya nggak boleh. Makanya dia ngasih tips. Itu yang bikin banyak keluarga sampai sekarang belum mewujudkan impiannya punya rumah. Nah, untuk yang punya keinginan yang sama, mungkin perumahan Ar-Rahman bisa jadi solusinya. Perumahan Ar-Rahman adalah hunian nyaman di lokasi strategis yang bisa dimiliki dengan akad syariah. Dijelasin di benefitnya. DP bisa diangsur tanpa riba, cicilan bulanan menyesuaikan gaji. Harapannya setelah dia dapat penawaran ini, mereka tuh bisa punya rumah sendiri. Bayangin senyuman istri dan anak saat kumpul bareng di rumah. Nanti itu seperti apa? Info selengkapnya bisa langsung klik. Anda bisa arahkan ke link atau bisa bikin balas pesan aja untuk nanti konsultasi, tanya-tanya, dan order. Nah, 3 step ini bisa dilakukan untuk jualan produk misalnya atau kita bikin penawaran yang sifatnya tadi tuh yang untuk marketer tapi beli satu produk. Ini bisa dilakukan dengan tips atau dengan teknik ini. Oke, tar, mana ya?
Oke. Nah, jadi dari tiga template pesan ini, kita bisa menggambarkan pesan pertama itu bahas tentang tips simple tapi dipecah jadi beberapa tips dan semua enggak lima-limanya, enggak semua tips dibahas, tapi bikin orang mau kirim pesannya. Balas pesannya. Pesan kedua, ngasih edukasi tapi yang tidak umum, yang sebagian hanya orang yang tahu gitu ya. Yang ketiga, baru promosi. Lalu, Kang Ega ada pertanyaan biasanya. Yang saya kirimin pesan kedua dan ketiga, apakah hanya orang-orang yang balas pesan kita aja atau gimana? Nah, jawabannya adalah kirimkan ke semua database. Misalnya, pesan pertama itu dikirim ke 1.000 orang. Ternyata dari 1.000 cuman yang bales, yang interaksi cuman 100 orang. Apakah di pesan kedua cuman kirim ke 100 orang? Ke 100 orang? Ya enggak. Tetap pesan keduanya ke 1.000 orang. Ya, sama halnya saat pesan keduanya juga dikirim ke 1.000 orang, ternyata yang respon cuma 50. Apakah promosinya cuma ke 50 orang? Ya enggak gitu juga. Kirim ke 1.000 orang juga. Karena gak semua orang mau berinteraksi dengan kita, entah dia emang gak ada waktunya. Pertama, entah memang dia lagi sibuk, atau memang dia sudah tahu informasi tentang ini. Nah, alangkah baiknya kita tetap kirim pesannya, tiga pesan ini ke semua orang yang sudah jadi target pembeli kita atau orang-orang yang akan jadi target calon mitra kita. Jadi langsung aja teman-teman kirimin pesannya ke orang-orang tersebut, kumpulin datanya, orang-orang yang belum beli produk kita sama sekali, bisa kirim ke marketer juga nih, supaya marketer kita tuh jadi produktif, bisa beli produk minimal satu, supaya untuk melanjutkan jadi marketernya. Misalnya marketer saat ini mau di close, marketer akan saya tiadakan. Untuk yang jadi tetap mau jadi marketer, minimal beli satu produk. Misalnya itu boleh diterapkan teknik ini. Yang kedua, dari database yang tadi yang sudah sebutkan, yang sudah tanya-tanya, databasenya terus sudah sampai kenalan, save nomor, misalnya sudah kita kasih produk gratis yang bentuknya edukasi, kita kasih ini juga untuk penawaran. Apakah akan closing semua, Kang Ega? Ya enggak juga. Tergantung dari kualitas iklan kita. Tergantung dari kualitas apa yang kita berikan ke mereka. Maka teman-teman bisa namanya, teman-teman bisa lihat dari pesan yang dikirim berapa tingkat closing rate-nya dan teman-teman bisa bayangin semakin kita dipercaya sama orang closing rate-nya semakin tinggi. Kayak gitu untuk materi di siang hari ini pembahasannya adalah untuk bisa bikin orang segera closing. Insya Allah slide-nya akan saya kirim juga ke grup, nanti bisa teman-teman pelajari juga. Oke, sebelum asar, satu pertanyaan di setiap teman-teman yang sudah hadir, silakan. Dari Mbak Nia dulu boleh, Mangga, silakan. Ya, Satu pertanyaan atau sebelumnya tanggapan yang lainnya. Mangga, terima kasih Kang atas penjelasannya ilmu siap, baru bagi kami. sama-sama. Ini yang ingin Baik, saya kan tadi kan 3 step untuk mengarahkan database. Nah itu kan betul. ada pesan satu, dua, pesan tiga. Dari pesan satu itu kan kadang nggak semua yang membalas. Jadi tetap ya Betul, pesan satu, tiga itu dikirim ke semua database. Jadi nggak hanya yang membalas mau atau mungkin merespon betul, kita. betul, seperti Ya, itu. oh, tetap Jadi, kirimi ke semua kontak gitu ya. betul. Dan saat ini Mbak Nia boleh filter-filter nih yang belum pernah beli gitu ya. Terus orang-orang yang sudah save nomor Mbak Nia, dia sudah mau komunikasi, sudah kita kirim penawaran tapi belum dibales. Nah, masukin ke database ini ya, dikumpulin. Jadi harus diseleksi lagi nih orang-orangnya. Jadi ini diberikan ke orang-orang yang memang sudah interaksi. Jangan ke orang-orang yang baru di save sama Mbak Nia, tapi yang sudah interaksi sama Mbak Nia minimal kayak gitu. Oh, Oke, berarti itu kirim ke kontak yang sudah interaksi dengan kita gitu ya, Bang. betul. Jadi kontak yang belum interaksi yang baru Mbak Nia save tetap harus dipakai alur pertama dulu yang Mbak Nia lakukan tuh. Ngajak dia apa namanya? Interaksi dulu, ngajak nge-save dulu. Sampai situ baru ini berjalan stepnya kayak gitu. Supaya Ya, terima minimal dia udah kasih. tahu dulu. Siap sama-sama. Oke, selanjutnya
yang lainnya dari cowok satu-satunya selain saya, Mas Habibi silakan. Mas Habibi kecil suaranya. Nah, saya off kamera dulu ya, takutnya di internet saya lagi kurang bagus nih. Oke, silakan. Halo, Siap. oke. Kan Eka tadi kan menyampaikan kalau pesan eh, ya secara perbuatan itu dan cukup Mas, maaf bisa lebih deketin lagi. Kecil di saya, mungkin teman-teman biasanya. kenceng nggak? Halo, Nah, alhamdulillah. Bagus nih. ya headsetnya bermasalah kayaknya. Siap. Oke, jadi gini Kang, ini kan tadi Kang Eka eh, menjelaskan kalau kita itu mengirim pesannya itu ke beberapa tahapan gitu kan. Dan dari contohnya itu kebanyakan pesannya itu berupa teks itu. Berarti kan tapi kan nggak harus teks itu kan, kan nggak bisa berupa infografis atau mungkin video atau bentuk yang lain. Betul. Bisa banget. Lebih baik, lebih keren, dan lebih oke bentuknya video. Jadi orang tuh dapat tipsnya bukan bentuk teks aja. Karena kan ada orang yang nggak hanya baca gitu. Ada yang lebih senangnya video, ada gambar. Itu boleh, good, bagus. Lanjut, Mas. Oke, mungkin itu sih Kang yang saya tanyakan. Soalnya kan kalau saya sendiri itu apa ya, memandang kalau ya nggak semua orang sih, tapi banyak juga orang-orang yang dia itu eh, nggak suka baca yang panjang-panjang gitu, lebih suka yang simple, yang praktis buat eh, konten yang mereka konsumsi gitu sih. Betul, setuju. Makanya itu hadir yang namanya TikTok, short video. Karena orang nggak mau terlalu panjang dapat video untuk dipelajari baru dapat ilmunya. Orang nggak mau baca pesan terlalu banyak gitu ya. Makanya Indonesia tingkat baca minat bacanya kecil. Makanya good, bagus kalau misalnya nanti bentuknya adalah entah infografis ataupun video kayak gitu. Sip, keren Mas Habibi, boleh diterapkan. Oke, ya mungkin gitu aja sih kan kalau dari saya, tanggapan Nah, saya. oke, Terima kasih. siap kalau gitu. Makasih Mas Habibi. Next, Mbak Putri silakan. On yang Mbak Putri ya. Di ini sih ada. Oke, next dulu deh yang baru datang, Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy, ada pertanyaan ataupun misalnya ada tanggapan, ada insight yang didapatkan, boleh di-sharingkan ke teman-teman nih di sini. Iya, tadi kan untuk menarik customer Oke, itu kan kayak produk penetrasi dulu gitu ya Kang. Buat betul. kayak produknya dulu gitu kan. Mm-mm, Nah, berarti itu bisa dibuat kayak paket banding gitu juga ya. bisa, betul. Oh. Nah, paket blendingnya mungkin yang bisa terjangkau gitu kan. Kalau paket blending saat ini kan kita perfect gitu ya. Mungkin nanti bisa bikinnya bentuk sasetan gitu atau seperti apa itu bisa dipikirin juga kayak gitu, Mbak Cindy. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau pertanyaan sih udah itu aja sih, Kang. Soalnya tadi Oke. udah sama Mas Habibie juga terkait yang kirim pesannya itu kan karena nggak semua orang juga Mm-mm, apa baca chat yang terlalu panjang gitu kan. Mungkin bisa ya, untuk lain video atau gambar yang lebih praktis gitu. boleh banget. Setuju. Sip, keren. Makasih, Mas Cindy. Lanjut, Mbak Jihan dulu yang udah siap untuk bertanya nih. Kalau dari kamera udah lihat, siap. Silakan.
Ya, mau nanya. Tadi kan kalau untuk produk penetrasi itu kan lebih ke produk SR12 ya, Kang. Kalau Oke. untuk produk wedding sendiri itu kira-kira gimana ya, Kang? Kan itu nggak ada travel kitnya. Travel kitnya, oke, setuju. Nah, kalau misalnya bentuknya untuk wedding, ini belum pernah ketemu saya juga ya, karena saya juga Hmm. eh, baru pertama juga untuk pendampingan wedding. Kalau produk penetrasi untuk wedding, saya belum ke gambar juga. Mungkin nanti kalau misalnya saya ke gambar atau dari Mbak Jihan juga tergambar, boleh disampaikan. Karena kalau wedding ini kan sifatnya layanan, yang dimana nggak mungkin layanannya dibikin pecah-pecah gitu kan, dipecah gitu kan. Nah, paling kita bisa bikin produk penetrasi itu budgetnya dikecilin ya, tapi fasilitasnya juga jadi lebih menurun gitu kan. Seperti itu biasanya. Oke, siap. Jadi kalau misalnya ke gambar nanti akan saya sharingkan juga. Oke, yang Terima kasih. terakhir sama-sama. Terakhir Mbak Putri, silakan. Iya, izin bertanya, Pak. Yap, silakan. Nah, setelah saya melakukan self kontak itu kan misalkan orang yang saya chat itu bilang iya boleh untuk self kontak itu Mm-mm. apakah bisa langsung dikirimi 3 step kirim pesan itu ataukah menunggu kita broadcast pesan 1 2 3 ini? Oke, bisa diulang. Jadi setelah kita nge-save nomor, boleh diulang, maaf. Agak belum ini, belum connect saya, maaf. Jadi kan kita melakukan self kontak Oke. seperti misalnya izin self kontak ya Kak, kenalan gitu. Setelah orang itu membalas itu apakah langsung dikirim pesan 1, pesan 2 dan pesan 3 itu? Oke, 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 siap. Nah, menurut saya, saran saya, kita berikan dulu sebelum pesan 1 2 3 itu namanya produk pengenalnya. Bentuk e-booknya dulu, misalnya videonya, yang dimana saat dia dapat e-booknya, dapat video, langsung langsung manfaat. Tapi kita perlu coba juga nih, setelah kita kenalan, bisa juga kita langsung ngelakuin 3 step tadi. Pesan pertama, pesan kedua, pesan ketiga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita belum coba nih. Kalau di sini, mana yang efektif? Apakah lebih efektif kita kasih produk pengenal yang bentuknya edukasi book ebook atau video dulu, atau lebih efektif kita langsung mengarahkan dia ke penjualan dengan pesan 1 2 dan 3. Nah, ini perlu dicoba karena setiap bisnis punya gaya masing-masing. Menurut saya ini boleh dites nih di beberapa kontak yang saat ini punya, dan mana yang bisa lebih oke dari sisi konversi bisa dapat penjualan, bisa diactionkan kayak gitu Mbak Putri. Ya sudah, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, dari Bunda Tri, ntar kita bikin tools kit. Nah, ke Mbak Cindy tuh. Ada ide yang akan di-share di grup buat sampel produknya. Oke, siap kalau gitu. Dari Bunda Tri, kalau ada pertanyaan juga boleh. Tapi katanya tadi menyimak ya. Kalau misalnya menyimak, nggak apa-apa. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa next lagi di grup. Atau bisa juga langsung japri-japrian. Atau kita ngobrol di grup juga nantinya. Oke. Bentar lagi asar. Jangan lupa yang saat ini ada kewajiban untuk sholat. Jangan lupa sholat tepat waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.